Dari pabrik semikonduktor di Arizona, Ohio, dan New York, panel surya di Georgia, hingga pembuat kincir angin di Colorado, mesin-mesin pabrik di Amerika kembali bekerja. Well, we are in what we call a manufacturing super cycle. Industrial real estate investment is up by 30% this year. I've talked to a couple of developers and actually spoke at a big conference last week where the industrial development community is all excited. Menurut pengamat, formula keberhasilan ini adalah miliaran dolar insentif yang dikucurkan pemerintah Presiden Joe Biden, serta tarif dan pembatasan perdagangan yang diberlakukan pemerintah Presiden sebelumnya, Donald Trump. We have to recognize that the Trump administration passed a new NAFTA that incentivized more production in the United States, and they imposed tariffs on China that disincentivized imports of auto parts and autos from China. Tak sedikit kebijakan pemerintahan Donald Trump yang dipertahankan Biden, termasuk larangan ekspor teknologi AS ke perusahaan Tiongkok seperti Huawei. Kedua presiden ini pun mendukung kombinasi subsidi dan larangan perdagangan guna melindungi pekerja dan inovasi dari AS. Meski mendorong produksi domestik, pemerintah Biden meluncurkan inisiatif perdagangan dengan sejumlah kawasan, salah satunya adalah Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF yang menyasar negara anggota APEC. Kerangka kerja yang diluncurkan pada tahun 2022 ini punya 4 pilar yang harus dipatuhi negara anggota, termasuk terkait energi bersih dan juga praktik anti korupsi. Analis optimistis, IPEF berbeda dari perjanjian perdagangan lain yang ditawarkan karena meningkatkan perdagangan lewat tahapan yang terstruktur. I think that we do have a new approach now, and I think what I hope is it's not an anti-trade approach, and again, it's not a protectionist approach, but it's a pragmatic approach. AS adalah negara dengan volume perdagangan terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Dan dengan makin ketatnya persaingan ekonomi dengan Tiongkok, pemerintah AS gencar mempertahankan rekan dagang mereka. So whether that's through supply chains, through coordinating defenses against unfair policies, we are looking for better ways of acknowledging the challenges that we have encountered. Upaya ini yang juga akan dilakukan AS selama KTT APEC yang berlangsung di San Francisco, California, di mana 21 anggota ekonomi Asia Pasifik termasuk Tiongkok untuk membahas perjanjian perdagangan bebas dalam berbagai bidang. Dari San Francisco, California, Virginia Gunawan dan tim VOA.